Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafakkur fikih. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang kelima, yaitu rukun iman yang kelima, atau usulul iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan di antara pembahasan tentang hari akhir itu adalah pembahasan tentang bagaimana nanti manusia itu setelah dibangkitkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka itu seperti apa. Dan yang bagi Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia pada hari kebangkitan itu keadaan mereka berbeda-beda. Jadi tidak sama antara satu dengan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia. Jadi keadaan mereka nanti sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, mereka dalam keadaan yang paling sempurna jasmani dan rohaninya. Orang-orang yang senantiasa membersihkan hati dan jiwanya, mereka adalah orang-orang yang keadaannya paling baik. Orang yang amal buruk atau orang-orang yang perbuatannya itu buruk, akidahnya buruk, mereka dalam keadaan yang buruk pula jasmani dan rohaninya. Jadi sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Jadi pentingnya orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya dari apa? Dari dosa-dosanya dan juga dari sifat-sifat buruk yang harus dibersihkan manusia di hatinya, dari jiwanya. Itu adalah dosa-dosa dan sifat-sifat yang buruk. Karena di dalam hati manusia itu sudah menjadi bawaan manusia. Di dalam hatinya itu ada sifat baik, ada sifat buruk. Itu yang mengotori jiwa manusia. Disesuaikan dengan keadaan mereka sewaktu di dunia. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati salasata asnafin. Manusia nanti
ya, pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Sinfan musyatan wa sinfan rukban wa sinfan ala wujuhihim. Satu golongan nanti mereka itu berjalan, ya, berjalan kaki di sana, ya tidak pakai alas kaki. Ya, di padang mahsyar itu orang tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian. Bangkitkan dari dunia mereka dalam keadaan, ya, telanjang, gak pakai baju, gak pakai alas kaki, ya, karena gak ada lagi pakaian-pakaian yang seperti kita pakai ini, ya, pakaian di dunia kita pakai. Mereka berjalan kaki. Wasinfan rukbanan, ada satu kelompok lagi atau satu golongan yang mereka berkendara. Wasinfan ala wujuhihim, dan satu kelompok lagi atau satu golongan lagi mereka berjalan di atas wajahnya. Jadi berjalan menggunakan wajahnya. Jadi kalau jalan kaki masih penting, ya, masih menggunakan kaki. Nah, ini menggunakan wajahnya. Qila ya Rasulullah, maka dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mereka berjalan di atas wajahnya? Bagaimana orang bisa berjalan dengan menggunakan wajahnya? Innal ladzi amsha ala aqdamihim qadir, sungguhnya zat Allah yang telah menjadikan mereka mampu berjalan dengan kaki mereka, qadirun, mampu ala yumsiyahum ala wujuhihim, ya, maka Allah akan mampu menjadikan mereka berjalan di atas, ya, wajah mereka. Wajahnya digunakan untuk berjalan. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala, ama innahum yattaquna bi wujuhihim kulla qadamin wa syauqin. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka melewati setiap tanjakan dan duri dengan wajah mereka. Ya, jadi mereka, ya, ketika melewati tempat-tempat yang terjal, mereka dengan wajah. Mereka dalam keadaan yang terhina, ya. Ini gambaran orang-orang yang tidak beriman, ya. Ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ruwiya min hadisi Mu'adz bin Jabal, dan diriwayatkan dari hadis Mu'adz bin Jabal, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu atau pendapatmu tentang firman Allah, ya, yauma yunfakhu, pada hari kiamat yang ditiup sangkakala, lalu kamu datang, fatatuna, kalian datang, afwaja, dengan berkelompok-kelompok. Maka kemudian Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabiyyu ya Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an amrin 'azimin, sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Summa arsala ainaihi bagian, kedua mata beliau ya mencucurkan air mata, beliau menangis. Summa qala yursalu asratu asnabin min ummati ashtatan qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimina wa badala suwarahum. Selanjutnya beliau bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang berbeda-beda. Ya, Allah memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin dan akan mengganti bentuk rupa mereka sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jadi wajah mereka, bentuk mereka ada yang berubah. Faminhum ala suratil qiradati, di antara mereka ada yang dalam wujud kerang. Jadi ada yang wujudnya kerang. Ya, karena sebagian manusia itu menganggap manusia itu turunan apa? Teori siapa itu? Ya, mungkin bapak moyang dia. Ya. Tapi kalau bapak moyang kita manusia, bukan kerang. Karena nanti ada orang-orang ya, orang Yahudi itu yang dulu memang dikutuk jadi kerang. Ada mungkin yang diteliti itu ya, keturunan mereka. Ini ada yang nanti wujudnya itu berupa kerang. Wa ba'dhum 'ala suratil khanazir, di antara mereka nanti ada yang wujudnya itu seperti babi. Ya, seperti kerang, seperti babi. Padahal dulu di dunia wujudnya nggak seperti itu. Jadi ya, ada mahsyar nanti ya, wujud mereka seperti itu. Wa ba'dhum mukisuna arjuluhum a'lahum wa wujuhuhum yashabuna 'alaiha. Sebagian mereka ada yang berjalan berjungkir, kakinya di atas, ya, wajah mereka diseret, kakinya yang di atas, wajahnya yang digunakan untuk berjalan. Tadi. Wa ba'dhum, jadi antara sebagian mereka umyun yata'addaduna, sebagian mereka ada yang matanya buta, padahal dulu di dunia tidak. Wa ba'dhum summun bukmun la ya'qilun, sebagian mereka ada yang tuli, bisu dan tidak tahu apa-apa. Summun bukmun umyun, ya, disebutkan dalam Al-Quran mereka yang buta, yang tuli, yang bisu. Kalau di dunia gambarannya ada yang buta, yang tuli dan bisu itu bukan yang buta bukan matanya, yang tuli bukan telinganya, tapi yang buta itu adalah mata hatinya. Ini keadaan mereka nanti di pada
masyarakat. Jadi keadaan mereka berbeda-beda. Wa ba'dhum, dan di antara mereka ada yang yadhuna alsinatahum, ada yang memamah lidahnya sendiri, yang makan lidahnya sendiri, yang menjulur. Fahia mudallatun ala sudurihim, yang lidahnya itu menjulur sampai ke dadanya. Yasirul qaymu min afwahihim lu'atan, dan mengalir liur nanah dari mulut mereka. Yataqaddaruhum ahlul jam'i, sehingga jamaah kaum muslimin itu merasa jijik terhadapnya. Ya, ada yang lidahnya menjulur sampai dada, mengeluarkan air liur berupa nanah. Wa ba'dhum muqatti'atun aydihim wa arjuluhum, ya, muqatti'atun aydiyahum wa arjulahum. Sebagian lainnya ada yang keadaan terpotong tangan dan kakinya, gak punya tangan, gak punya kaki. Ini keadaan mereka. Wa ba'dhum musallibuna ala juzu'in minan nar, sebagian mereka ada lagi yang disalib di atas batang besi dari neraka. Salib. Wa ba'dhum asyaddu nitnan minal jayfi, di antara mereka ada yang lebih busuk daripada bangkai. Wa ba'dhum, dan di antara mereka mulbisuna jalabiba sabighah minal qatran, di antara mereka ada yang dipakaikan, diberi pakaian berupa jalabib jilbab atau jubah sabighah, ya, minal qatran, yang dibuat, ya, juga dari aspal, ya, dari aspal panas maksudnya, dan menempel di kulit mereka, dan itu lasiqah bijuludihim, yang ternya itu atau aspalnya itu menempel di kulit mereka. Fa'amal ladina ala suratil qiradati, ini baru dijelaskan. Adapun orang-orang yang dalam bentuk kerang, ya, maka mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia itu suka mengadu domba. Nama orang yang suka yang ngadu orang, sebenarnya dia tuh, kalau manusia atau orang mau diadu digambarkan seperti domba, orang yang mudah diadu. Domba, jangan sampai mudah diadu domba, gitu. Jadi orang-orang yang suka mengadu domba itu mereka nanti bentuknya seperti kerang. Kenapa kok seperti kerang? Karena kerang itu orang-orang yang licik, ya. Kerang itu orang yang licik. Wa ammal ladina ala suratil khanaziri fa'anhum suhbi wal harami wal mamsi. Adapun orang-orang yang dalam bentuk
babi, mereka adalah orang-orang yang gemar memakan barang haram, wal haram wal maks, termasuk orang-orang yang makan riba, makan haram, bekerja dengan cara yang haram, dan juga orang-orang yang makan suap. Jadi yang dimakan itu semuanya haram. Seperti babi itu haram. Jadi orang-orang yang gemar makan barang haram, makanannya haram, penghasilannya haram. Ini pentingnya kita belajar tentang halal haram. Ini termasuk bagian penting dalam Islam itu kita mengenal tentang halal haram. Orang yang selamat itu orang yang paling tahu tentang halal haram. Ini bahaya tentang halal haram. Apalagi yang kita makan, satu suap makanan haram, ibadahnya tidak diterima selama berapa? 40 hari, 40 malam, enggak diterima ibadah. Tim juga. Jadi haram itu adalah haram zatnya, substansinya. Ada haram cara memperolehnya, itu transaksinya atau pendapatannya. Jadi uang yang kita peroleh halal, kalau kita gunakan untuk beli barang haram, hukumnya haram. Kalau uang yang diperoleh itu haram, barang yang dibeli halal, jadinya haram. Apalagi pendapatannya haram, yang dibeli haram. Halal itu adalah pendapatan yang halal, barang yang dibeli juga harus halal. Jadi maka kaidahnya idza ijtama'a al-halal wal haram uribal haram. Jadi kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka akan dimenangkan yang haram. Tadi 3-1. Nah, kita harus hati-hati. Di pekerjaan kita harus halal, pendapatan kita harus halal, barang yang kita konsumsi, yang kita gunakan juga harus halal. Maka kita harus mengenal nanti tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah fikih untuk mengetahui profesi, pekerjaan, pendapatan kita itu termasuk halal atau haram. Banyak juga prakteknya itu orang berseberangan dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih muamalah. Kita kan tidak pernah tahu kalau tidak pernah belajar. Kita tahu itu kalau belajar, tidak secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, nanti kita harus belajar namanya tentang produk halal. Namanya produk halal itu kita harus tahu. Karena tidak, kalau produk sekarang itu beda dengan produk-produk zaman dulu. Kalau zaman dulu itu orang masak itu bahan-bahannya sederhana. Kalau zaman sekarang orang masak itu bahan-bahan tambahannya itu banyak. Kalau dihitung itu satu produk itu bisa bahannya puluhan. Nah, di antara bahan-bahan tambahan itu ada bahan yang asal usulnya ini nggak jelas. Asal usul bahannya itu dari bahan apa? Yang belum dipastikan itu bahan halal. Terutama nanti yang kita hindari adalah bahan-bahan hewani. Bahan-bahan hewani yang asalnya dari hewan, itu kita harus
hati-hati, harus dipastikan hewan yang halal disembelih dengan cara yang benar. Itu ayam itu aslinya halal, tapi kalau nyembelihnya salah ya jadinya haram. Jadi harus hati-hati. Ada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini praktek-praktek yang tidak benar banyak. Wa amal mungkisuna rukusuhum, adapun orang-orang yang berjalan berjungkir di atas kepala dan wajah mereka, di bagian balik kepalanya ke bawah, kemudian mereka diseret mukanya, fa'am latur riba, maka mereka adalah orang-orang yang suka makan riba. Nabi bersabda, akan datang suatu zaman nanti orang yang tidak mau makan riba, dia akan terkena debunya riba. Jadi orang yang tidak mau makan riba pun dia masih kena debunya riba. Jadi kalau kita naruh uang kita di bank konvensional, kita nggak mau makan bunganya, tapi kita tetap kena debunya. Apa debunya riba? Karena uang kita dipakai di situ. Ketika kita naruh duit di sana, duit kita dipakai. Kita nggak mau makan riba, tapi duit kita duit kita dipakai di sana, dipakai untuk apa saja. Kita tetap kena dosanya, nggak dapat untungnya, dosanya kena. Nah ini bahayanya. Maka dalam fikih muamalah ini memang kita harus pastikan, harus hati-hati. Jangan sampai nanti kita menyerahkan harta kita pada transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan agama. Kita kena dosanya, dapat untungnya, kita dapat dosanya. Kemudian orang yang amyu dan orang-orang yang buta, man yajuru fil hukmi, mereka adalah orang-orang yang suka berbuat kezaliman dalam memutuskan hukum orang-orang yang mereka itu seharusnya penegak keadilan, tetapi justru mereka mempermainkan hukum. Maka dalam hadis Nabi itu kan disebutkan hakim itu ada berapa macam? 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 baru masuk surga. Artinya hakim itu kebanyakan 2/3 hakim itu masuk neraka. Jadi yang masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Masalah hukum ini permainan orang-orang elit yang punya kuasa, punya uang. Ini hukum itu seakan-akan susah ditegakkan. Dasarnya itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi kalau orang-orang kecil, orang-orang lemah, hukumannya berat. Tapi kalau orang-orang yang punya uang, punya kekuasaan, susah diproses, nggak selesai-selesai gitu. Bertahun-tahun, padahal sebenarnya itu gampang banget itu kalau orang punya kekuasaan, punya susah banget, itu seakan-akan susah betul, karena memang mau berlepas diri. Tapi kalau orang yang lemah, orang yang gak punya kekuasaan, gak punya uang,
Ya, ada orang mencuri perempuan miskin, ya, mencuri dihukum sampai berapa bulan gitu. Padahal yang dicuri cuma ya harganya nggak seberapa gitu ya, harganya nggak seberapa. Tapi orang-orang yang korupsi sampai triliunan itu, ya itu terjadi. Ya, orang-orang yang mempermainkan hukum itu nanti mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Wasummu al-qawmu alladzina ya'jabuna bi'amalihim, dan orang yang tuli, bisu dan tidak tahu apa-apa itu adalah orang yang ketika di dunia suka ujub dengan amalnya. Ujub itu menampakkan, menunjukkan. Ya, suka kalau dia itu mempertunjukkan atau merasa bangga dengan amalannya. Ini kita harus hati-hati kalau beramal itu jangan suka dibanggakan, ya, ditunjukkan, dibanggakan. Ini bahaya, ya, bisa merusak amal kita. Maka amal yang terbaik itu kan, ya, kalau sedekah terutama sunnah, ya, nanti amal itu ada dua macam. Ada yang dia bisa rusak, ya, kalau ditunjukkan, kalau dipamerkan, kalau dibanggakan bisa rusak. Ada yang tidak. Kalau yang wajib itu sholat wajib, misalnya sholat wajib itu memang harus dilihat orang. Tujuannya bukan untuk ujub, bukan untuk riya, tapi tujuannya adalah untuk syiar. Ya, syiar. Di sholat jamaah itu syiar. Ya, syiar itu untuk memakmurkan, untuk meramaikan, untuk menyemarakkan. Termasuk Idul Adha itu syiar. Jangan, nggak perlu disembunyikan. Ya, karena itu tujuannya syiar min sya'airillah. Tapi ada amal-amal nanti yang kalau ditunjukkan malah batal ininya, pahalanya. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, walladzina yamdahuna alsinatahum, orang-orang yang memamah lidahnya adalah para ulama dan para pengisah yang ucapannya bertolak belakang dengan amaliyahnya. Ya, orang-orang yang apalagi, ya, ini bahayanya, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malu. Sudah diancam dalam Al-Quran, sungguh, ya, dosa besarnya, ya, dosa dosa besar, ya, kabur maqtan, itu orang-orang yang mereka mengucapkan apa yang tidak dilakukan, ya, mengucapkan apa yang tidak dilakukan, apalagi yang diucapkan itu bohong. Ini bahaya lagi, ya. Di ucapan itu harus hati-hati, ya, harus berhati-hati. Banyak apalagi orang bicara agama, ya, orang bicara agama itu kan tidak mudah. Jangan sampai nanti hanya isinya cerita-cerita saja, ya, apalagi cerita-ceritanya, ya, ini tadi al-qasas, ya, pengisah saja, ya, menceritakan saja. Bahkan bisa juga ceritanya nggak valid, bisa juga, ya. Nah, ini bertolak belakang dengan amaliyah. Hari akmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah termasuk ini, kan ada ulama nanti yang dia nulis tentang kitab nikah, kitab nikah, tapi dia tidak nikah. Termasuk kenapa, kan? Jadi ini tidak termasuk, ya. Mereka adalah orang-orang yang memang
ada ilmu itu yang sudah diamalkan, ada yang ilmu itu belum diamalkan. Ya, ini maksudnya orang-orang yang mereka banyak berdusta dalam berbicara. Jadi yang diomongkan itu hanya bualan saja. Ya. Karena umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau pernah ditanya bagaimana memperlakukan seorang pembantu. Padahal beliau gak punya pembantu. Karena beliau amalkan dulu bagaimana dia punya pembantu, ya, cari pembantu dulu, lalu setelah itu dia menjelaskan, ya, bagaimana cara memperlakukan mereka. Dari umat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai mengarang gitu ya, mengarang, tidak melakukan, tidak punya pengalaman, tapi dia hanya bercerita saja. Dari umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal muqatti'atu aydiyahum wa arjulahum, dan orang-orang yang terpotong tangan dan kakinya, falladzina yuzunal jiran, orang-orang yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang suka menyakiti tetangga. Ini pentingnya kita menjaga tetangga, tidak boleh kita menyakiti tetangga, ya, meskipun tetangganya itu orang-orang non-muslim, ya, nggak boleh menyakiti tetangga. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, Nabi itu pernah punya tetangga non-muslim, orang Yahudi. Ya, tetangganya jahat pula, ya, jahat. Tiap tiap malam itu dia naruh kotoran depan pintu rumah Rasulullah. Ya, sampai suatu ketika orang itu sakit, kemudian Nabi menjenguknya. Ya, kalau mungkin kita udah jahat, ya sakit, kira-kira diapain, Pak? Ya, Nabi layak, ya, orang yang sakit, orang yang jahat, tangganya dijenguk dia. Ya, lalu orang itu nanya pada Nabi, bagaimana kamu tahu kalau saya sakit? Ya, saya tahu dari kebiasaan, ya, yang biasanya ada kotoran di depan pintu rumah saya. Ya, dalam beberapa hari ini kok gak ada. Ya, kemudian orang itu mengaku, jadi selama ini kamu tahu kalau itu saya yang melakukan. Ya, kok kamu diam aja gitu ya, nggak membalas dan tidak mengatakannya, baru ketika dia sakit. Ternyata meskipun Nabi itu diperlakukan dengan tidak baik oleh tetangganya, tapi Nabi memperlakukan tetangganya dengan baik. Akhirnya orang itu masuk Islam. Itu dakwah bil hal, ya, dengan perilaku. Jadi ini pentingnya tadi, namanya tetangga. Ya, tetangga itu harus kita jaga. Ya, bahkan yang namanya tetangga itu, dia adalah orang yang pertama mungkin ketika kita ada sesuatu, ya, yang turun tangan duluan itu ya tetangga, gitu. Kayaknya harus dijaga. Jadi orang-orang yang mereka itu suka menyakiti tetangganya, ya, mereka itu nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, maka disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu fal yuhsin ila jari.
Dan siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini ada nanti aturan-aturan yang namanya dengan tetangga itu ya, kita harus lebih banyak memberikan toleransi gitu ya. Yang sedikit-sedikit marah sama tetangga, curiga sama tetangga, jangan sampai. Kemudian wal musallibuna ala juzu'inna fas'adatu bin nasi ila sultan. Adapun orang-orang yang disalib di atas batang api neraka itu adalah orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa. Ya, orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa, suka lapornya. Ya, dikit lapor. Ini diancam dengan disalib di atas batang besi dari neraka. Dari kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum ashaddu nitnan minal jayfi falladzina yatamatta'una bisyahawati wal ladzati wa yamna'una haqqallah min amwalihim." Orang-orang yang aroma tubuhnya lebih busuk daripada bangkai adalah golongan orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti syahwatnya dan kenikmatan, dan tidak mau menunaikan hak Allah pada harta mereka. Yang suka memperturutkan hawa nafsunya. Ini godaannya orang punya duit kan. Ini godaannya orang punya duitnya banyak. Ya, akhirnya digunakanlah uangnya itu untuk itu kan, bersenang-senang. Ya, perginya ke tempat-tempat yang kalau punya duit harus hati-hati kan. Ya, ke tempat wisata atau di umroh. Ya, jalan-jalan sama jalan-jalan ya. Jalan-jalannya umroh, jalan-jalannya kalau sekarang kan banyak juga itu ya. Daripada digunakan untuk wisata yang lain ya, mendingan digunakan untuk umroh kan. Jadi jangan sampai digunakan, apalagi suka nanti wisatanya kemana, ke Bali. Sekarang dikembangkanlah ternyata di wisata-wisata syariah itu penting juga, wisata halal sebenarnya ya. Dia wisata itu boleh-boleh saja sebenarnya, tapi yang harus dipastikan jangan sampai ada kemaksiatan di sana. Di tempat-tempat maksiat itu ya mereka bersenang-senang di tempat maksiat. Ya, orang-orang yang punya duit itu ya, sudah itu mereka tidak mau mengeluarkan ya zakat infak sedekahnya. Kaya tapi zakat infak sedekah nggak mau, justru digunakan kekayaannya itu untuk ya memperturutkan kesenangan saja, bersenang-senang, yang menikmati yang terutama ya kemaksiatan tadi. Kadang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yalmisuna al-jalabib fa'adul kibri wal fakhri wal khuyala." Orang-orang yang berselimut juga atau dipakaikan juga yang terbuat dari cairan mendidih atau aspal ya, adalah orang-orang yang takabur, membanggakan diri dan berlaku sombong. Jadi orang sombong, orang membanggakan diri, orang menyombongkan diri. Jadi itu yang dipakaikan nanti pakaian kesombongan itu yang pakaian tadi aspal panas, cairan yang mendidih, cairan aspal yang mendidih. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala ini bentuk-bentuk atau keadaan manusia yang berbeda-beda nanti pada yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna wal mutajabbiruna yaumal qiyamati fi
suaratil darbi taqawumun nas, orang-orang yang sombong dan keras, ya, termasuk diktator, akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam bentuk atom-atom yang diinjak-injak manusia karena aibnya terhadap Allah, ya, Azza wa Jalla. Jadi mereka akan dijadikan dalam kondisi yang sangat hina, ya, diinjak-injak. Tadi ya, diinjak-injak maksudnya bagaimana? Kalau aspal itu tadi kan disebutkan sebelumnya, ya, mereka dipakaikan baju dari aspal, ya, apa namanya, diinjak-injak mereka ketika bahan kayak di jalan, gitu ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan dibangkitkan dari kuburnya, ya, keadaannya dilihat atau dikatakan orang nanti dibangkitkan dari kubur itu sesuai keadaan ketika dia meninggal dunia, ya. Jadi orang dibangkitkan dari kubur itu sesuai keadaan terakhir dia meninggal dunia. Jadi seperti hidup itu di paus, gitu ya, dihentikan, dijeda. Jadi ketika mati itu nanti begitu bangkit itu ya keadaan itu, jadi bangkitkan dalam keadaan terakhir dia meninggal dunia. Inna man mata ala khairin bu'isa ala hali saratin wa man mata ala syarrin bu'isa ala hali syani'atin. Jadi orang yang baik ketika meninggal dunia maka dia dibangkitkan dalam keadaan yang menggembirakan atau baik. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan buruk maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sangat, ya, buruk. Orang-orang mati syahid itu gak boleh dimandikan karena nanti dia dibangkitkan nanti pada yaumul qiyamah dalam keadaan itu, ya, dalam keadaannya itu sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahwa mereka meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah, ya, darahnya masih segar, ya, orang-orang yang mati syahid itu agak boleh dimandikan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, jadi orang meninggal dunia itu yang harus dipikirkan. Semua orang meninggal dunia, tapi bagaimana keadaan kita nanti ketika meninggal dunia. Jadi ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sholat, sujud, ya, itu termasuk keadaan meninggal dunia yang terbaik, yang matinya dalam keadaan ibadah. Ya, bahkan ada yang kemarin di Aceh, Pak, yang longsor banjir, ya, ada orang dia sholat, ya, dia terkubur hidup-hidup ketika sholat, itu, ya, dia meninggal dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan melakukan kebaikan. Di manusia itu akan dibangkitkan sesuai keadaan terakhir, bahkan itu kan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, ya. Dalam hadis yang dulu pernah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab niat itu, nanti manusia itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Jadi kalau
dalam peristiwa kecelakaan, sama-sama kecelakaan, dan itu di situ kan banyak, ada orang yang beriman, ada orang yang benar niatnya, ada orang yang jahat. Tempat yang sama, ya kan, matinya juga dalam keadaan yang sama, tapi nanti dibangkitkannya dalam keadaan yang berbeda, sesuai dengan niatnya. Nah itu kan, ada yang dia niatnya nanti pengen kerjanya jalan kecelakaan beruntun, ya, atau terjadi longsor dan sebagainya. Itu nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Summa tub'atsu ala niyatihim. Lalu mereka itu dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, ya. Dan juga keadaan terakhir mereka meninggal dunia. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang mau sampaikan. Ya silakan. Terima kasih Ustaz. Penjelasan tadi kondisi di saat kebangkitan Ustaz. Artinya kan ini kan semacam peringatan kepada Mas itu Ustaz ya. Untuk apa namanya agar tidak benar. Namun kalau tidak salah ada keterangan dari Rasulullah bahwa setiap umat itu ada ujian ya, ada fitnah ya. Fitnah ujian bagi umat itu adalah ketika dunia dibuka, artinya mengenai harta dunia ya, harta. Ya, harta. Dari kondisi itu kan yang saya jelaskan ini hampir sebagian besar berkaitan dengan masalah nah ini bagaimana Om mengingat hadis peringatan tersebut? Iya. Jadi memang dalam hadis Nabi itu disebutkan fitnah umatku itu adalah harta. Ya, memang kondisinya sekarang seperti itu. Ya, orang pertama ya, orang-orang yang ya ketika ekonomi kapitalis yang menguasai, ya, orang kapitalis itu kan apa namanya, mereka menjadikan harta itu segalanya. Yang punya harta itulah yang punya kehidupan gitu. Sehingga mereka memperbudak manusia. Dari bahasanya itu kalau kapitalis itu yang kaya makin kaya, yang mungkin masih makin miskin. Nah, itu nanti kalau dalam membangun ekonomi harus dikembangkan dengan ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah itu kan ekonomi yang memang tidak melarang orang kaya, ya. Juga ekonomi yang memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Berbeda dengan, jadi kalau aliran ekonomi itu kan ada tiga, ada aliran ekonomi kapitalis, ada aliran ekonomi sosialis, ada aliran ekonomi syariah. Jadi yang ideal itu ekonomi syariah. Jadi kalau ekonomi kapitalis ya gitu, yang kaya yang berkuasa, gitu ya, yang miskin yang tertindas. Kalau dalam ekonomi sosialis itu tidak mengakui kekayaan pribadi. Nggak boleh juga. Dalam Islam itu yang mengakui kekayaan pribadi, juga yang kaya ini memperhatikan yang nggak mampu. Maka dalam ekonomi syariah itu selalu disertakan yang namanya ziswaf. Jadi ziswaf itu zakat, infak, sedekah, wakaf, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam ekonomi syariah. Ya, ekonomi yang lebih ideal memang ekonomi syariah. Ini yang harus kita kembangkan sehingga orang itu jadi yang paling berat untuk dihilangkan dari manusia itu adalah sifat serakah. Ya, dan itu sifat serakah itu cocok dengan model aliran ekonomi kapitalis tadi. Ya, kalau dalam Islam kan tidak boleh. Ya. Keserakahan itu maka disebutkan
orang-orang wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang dijauhkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari sifat suh itu di atas kikir. Ya, jadi suh itu dia tidak suka kalau ada orang, dia tidak suka memberi, ya, tapi dia juga tidak ingin ada orang yang menguasai. Kalau bisa dia sendiri yang menguasai. Nah, ini sifat suh. Itu sesuai cocok dengan sifat orang-orang kapitalis tadi itu, ya, dia ingin kaya sendiri, yang lain kalau bisa jangan kaya, itu. Ini tidak cocok dengan, maka itu diancam dalam Islam itu. Jadi penting nanti dalam masalah harta itu ya harus memperhatikan, ya. Jadi kekayaan itu tidak hanya berputar di tangan orang-orang kaya. Ini apa namanya, di zaman Indonesia gitu ya, orang-orang yang lebih mementingkan harta itu. Nah, ini jangan sampai nanti nilai-nilai agama itu diabaikan. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana dalam masalah manage harta, keuangan dan sebagainya itu sudah diatur dalam Islam. Ya, jadi maka dalam Islam itu dibahas tentang fikih, jadi fikih muamalah gitu ya. Jadi kalau itu diamalkan, insya Allah keserakahan dalam harta ini tidak terjadi. Ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, ya, dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Rasulullah itu orang yang pemar sedekah, gitu. Ya, Nabi itu tidak hidupnya bermewah-mewahan. Dia dicontohkan oleh Abu Bakar, ya, dicontohkan oleh Umar, dicontohkan oleh Utsman. Ya, justru ketika orang-orang Islam itu dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, sementara dia punya kekayaan, dia berbagi dengan umat Islam, dia beli sumur, diwakafkan kepada umat Islam. Ketika terjadi krisis, dia membantu orang-orang Islam. Ini nilai-nilai kebaikan, ya, berkaitan dengan harta. Ya, bahkan Nabi juga memotivasi saat itu ada namanya Amr bin As, ketika dia berperang itu dia tidak mau mengambil harta rampasan perangnya atau ghanimahnya, katakan oleh Nabi, karena dia mengatakan saya berperang itu bukan mencari duit, bukan untuk cari harta. Ya, tapi kata Nabi katanya la ba'sa bil ghina liman taqwa. Gak apa-apa orang bertakwa itu jadi kaya. Nah, ini maka pentingnya, ya, fitnah harta ini harus diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang bagaimana kita mengelola harta, bagaimana kita mencari harta, bagaimana kita menggunakannya. Nah, kalau tidak, ya, yang tadi yang terjadi, ya, menggunakan hartanya dengan cara yang untuk hal-hal yang tidak baik, mencari harta dengan cara yang tidak baik, bahkan menghalalkan semua cara, ya, untuk memperoleh kekayaan. Ini perlu, ya, namanya fitnah itu kita harus hati-hati. Jika di dalam Al-Quran itu kan disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Terus disebutkan juga al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu seperti dua sisi yang berbeda. Satu sisi disebut sebagai zina itu perhiasan, kenikmatan. Satu sisi disebut sebagai fitnah, gitu kan? Sebagai fitnah. Jadi harta ini bisa jadi musibah, bisa jadi nikmat. Ya, jadi musibah kalau dia menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi nikmat kalau harta ini menjadikan dia dekat dengan Allah, gitu ya. Jadi dia menjadi fitnah, ya, fitnah umat di al-mal tadi dia. Fitnah umat itu adalah harta, fitnah harta yang harta itu menjauhkan dari Allah.
dalamnya fitnah ya. Ya, jadi harta itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi musibah. Nah, di situ. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sering la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi harta itu akan menjadi fitnah kalau dia menjauhkan kita dari Allah. Harta itu akan menjadi nikmat, akan menjadi keindahan kalau mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jadi tergantung dari ya orangnya. Maka perlu tentang manajemen harta ini, pengelolaan harta itu dengan baik. Ya, ini jadi bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Itu pada fitnatul mal. Lain silakan. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Ustadz, juga tayangan tadi di awal bahwa kita itu nanti setelah dipakai satu setidaknya ada beberapa golongan manusia ya, tentunya. Ada yang tadi jalan dengan mukanya, ada yang jalan dengan dan macam-macam itu. Nah, saya sebagai manusia biasa itu kan masih luput dari namanya dosa ya, dosa saya bukan dosa. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena saya pernah juga mendengar dari satu majelis bahwa bahagianya atau hubungan sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu adalah seberapapun besar dosa manusia itu atau dosa umat Nabi Muhammad itu adalah akan diampuni oleh Allah asalkan mau bertobat secara nasuha. Nah, yang ingin saya kaitkan adalah Pak Ustaz, bagaimana seandainya kalau kita tadi yang manusia sudah banyak dosa itu, baik besar dan kecil, dan di akhir hayatnya atau di tadi kan tadi sudah disebutkan kalau Ustaz bahwa kalau manusia itu tidak ada cara meninggalnya gitu ya. Itu kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Kalau misalnya Allah kan maafirah ya maaf pengampun gitu, dan kata tadi di awal tadi, artinya kalau Allah sudah menghapus dosanya itu, apakah tadi keadaan kita nanti itu kira-kira seperti apa? Apakah tadi yang baik atau justru atau mencerminkan pada waktu semasa hidupnya sebelum diampuni itu maksudnya? Iya. Terima kasih Pak. Baik. Memang manusia itu tidak ada yang terlepas dari namanya dosa, salah dan dosa. Ya. Jadi kurban ada faktor. Sudah disebutkan itu lain ulubani adam lahu halatan dan zina. Ya, fal'ainu zina, nadru wal yadu zina, al-lamsu gitu kan. Jadi setiap manusia itu berdosa itu pasti. Sengaja tidak sengaja itu ya, dosa dan itu. Maka diberikanlah oleh Allah cara gitu ya. Cara untuk bagaimana kita membersihkan dosa-dosa itu. Melalui istighfar, melalui taubat, sebagainya, perbanyak kebaikan-kebaikan kan gitu. Ya, sehingga manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk memperbaiki diri. Ya, termasuk nanti kenikmatan orang itu. Jadi termasuk orang yang beruntung, ciri-ciri orang yang beruntung itu adalah nanti ketika dia menjelang meninggal dunia itu diberikan oleh Allah hidayah untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Itu, jadi itu termasuk orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah. Jadi menjelang dia meninggal dunia itu dia hanya melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Ya, ada juga nanti orang yang meninggal mendadak, belum sempat taubat, dia sudah meninggal dunia. Nah ini, ya karena orang tidak tahu ending hidupnya seperti apa. Ya, beda-beda ya. Ya, kalau orang yang beruntung tadi, ya sebelum dia meninggal dunia, ternyata diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbanyak kebaikan, itu sebuah kenikmatan. Ya, yang kita takutkan itu adalah kalau diberikan meninggal dunia dalam keadaan mendadak, kan orang tidak tahu, ya maka kita harus berhati-hati itu dalam kita beramal dan kita berbuat dalam kehidupan dunia. Ya memang Allah maha luas pengampunannya, ya
Ya, ya siapapun yang dia bertaubat, yang beristighfar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk rahmat Allah. Tapi yang kita perlu hati-hati adalah jangan sampai kita merasa nyaman gitu ya, Allah Maha Pengampun. Nanti kalau saya sudah tua atau saya mau jalan dunia, saya bertaubat saja. Ini jangan sampai. Maka diberikan oleh Allah kesempatan bertaubat itu ya setiap saat, gitu kan? Setiap saat, bahkan ditunggu oleh Allah. Ya Allah menunggu di malam hari orang-orang yang siangnya melakukan dosa. Allah menunggu di siang hari bagi orang-orang yang malamnya melakukan dosa, gitu kan? Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah memberikan kesempatan yang luas kepada hamba-hambanya, ya, karena Allah itu Maha Baik. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh lebih besar. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meseluas segala sesuatu, dan rahmatku itu mendahului murka. Kan itu dalam hadis itu, rahmat Allah itu didahulukan daripada murkanya, kan itu. Jadi Allah tidak, maka Allah itu tidak serta-merta begitu ada orang jahat, orang nakal langsung dihukum atau langsung dimatikan, tidak. Ditunggu taubatnya, kan itu. Itu kasih sayang Allah. Ya, cuman kita yang harus waspada dan hati-hati, kan gitu. Jangan sampai santai-santai gitu ya. Ketika melakukan dosa atau melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban, santai-santai atau ternyata umurnya kan kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi kita bersiap-siap setiap saat, kan gitu. Ya, bersiap-siap setiap saat, karena nyawa orang itu ya setiap saat akan bisa diambil oleh Allah. Kita pastikan dalam setiap keadaan kita dalam keadaan baik, kan itu. Ya, itu yang kita lakukan, karena tidak ada yang tahu akhir kehidupannya seperti apa. Ada orang yang awalnya buruk, ya, ada hadisnya kan begitu. Ada orang yang perilakunya nggak ada baik-baik, menjelang meninggal dunia taubat, kan gitu. Ada orang yang awalnya baik, gitu ya, menjelang meninggal dunia coba. Ya, ini yang kita perlu waspadai tadi. Ya, betul. Ya, punya Allah itu Maha Pengasih atau Penyayang. Ya, nah, tinggal kita tadi berhati-hati. Kita harus bersiap-siap setiap saat dalam keadaan apapun, dimanapun. Ya, dalam keadaan siap. Ya, saat setiap saat nanti dijemput Allah, kita tidak tahu. Ya, itu. Jadi Pak ya. Ya. Bagaimana dengan teks hadis innamal a'malu bil khawatim? Al-umur bi khawatimiha, nanti ada. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Tadi endingnya itu dia meninggal dalam keadaan apa? Gitu ya. Yang penting itu akhir. Tadi ada orang yang awalnya nggak baik, menjelang meninggal dunia baik, masuk surga ya. Jadi ada cerita itu orang-orang apa namanya dalam kisah perang Yarmuk ya, itu ada panglima perang dari itu Yunani ya, taubat ya, taubat masuk Islam. Ya, baru sholatnya baru sekali aja, ya, dia taubatnya itu di jeda perang masuk Islam, gitu kan. Akhirnya dia perangnya asalnya musuh, tapi dia taubat, ya, akhirnya masuk Islam, ikut di barisan Khalid bin Walid, meninggal padahal dia sholatnya baru 2 rakaat sholat, belum sholat yang lain. Nah, ini termasuk orang-orang yang baik, husnul khotimah. Jadi al-umur bi khawatimah, itu dilihat dari akhir. Nah, tadi ada juga orang yang awalnya baik, tapi akhirnya sebelum meninggal dunia dia melakukan keburukan. Jadi dia suul khotimah kan, jadi akhir yang buruk kan. Jadi akhirnya di situ adalah akhir kematian, yang berarti akhir manusia itu dalam keadaan apa dia. Ini yang perlu kita hati-hati tadi, gitu ya. Akhir ini loh, endingnya ini loh.
kita dalam keadaan apa itu kita tidak tahu, ya. Maka itu yang kita persiapkan setiap saat. Yang itu karena umur manusia tidak ada yang tahu. Jadi al-umuru bi khawatimiha. Jadi yang dilihat dari terakhirnya. Dia tetap nanti dia kalau dia jadi hitungannya jelas ya. Nanti di bagian ini kan nanti ada namanya al-hisab, ada penimbangan amal, ada perhitungan amal. Nah, nanti ada juga orang yang dia itu sudah masuk ke dalam neraka, ya kan? Masuk dalam neraka karena punya iman. Puji semuanya itu iman. Ya, kalau dia mati dalam keadaan banyak dosa, tapi dia masih punya iman, gitu kan? Dia selamat juga nanti, tapi dia masuk neraka dulu. Dia masuk neraka dulu, nggak tahu di neraka berapa tahun kan gitu, dicuci dulu dosanya, ya, sampai nanti ketika dia udah bersih dosa-dosanya, dibakar dia di neraka, ada yang sampai gosong jadi arang gitu kan. Diambillah nanti di sana, dimandikan dengan sungai di surga, lalu dia nanti tumbuh, ya, berubah menjadi putih bersih cemerlang, gitu kan. Baru nanti dia masukkan dalam surga. Jadi yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah iman. Sebanyak apapun dosa orang, kalau dia masih punya iman, dia akan bisa masuk surga. Tapi ya tadi harus diselesaikan urusannya di neraka. Dan dosa yang paling berat itu adalah dosa kepada manusia. Ini yang saya ulang-ulang. Karena kalau dosanya kepada manusia, dosanya juga dosa kepada Allah, juga dosa kepada manusia. Ini jangan sampai nanti dia tobat kepada Allah, tapi kan meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Ya itu nanti tetap dipisah. Dulu punya banyak masalah, dulu punya banyak ini, ya, yang ngambil harta orang, yang mukul orang, yang fitnah orang, ya kan? Nah, itu nanti dia udah bertaubat, betul, bertaubatnya kepada Allah, tapi pada orang-orang yang dizaliminya dia tidak pernah menyelesaikannya, maka nanti akan diselesaikan di akhirat itu, gitu. Jadi, ya kalau dia dosanya kepada Allah, itu dosanya satu. Dia minta kepada Allah, Allah maafkan. Tapi kalau kepada manusia, itu dosanya dua, dosa kepada Allah, juga dosa kepada orang itu. Jadi kalau hak Allah, Allah sudah membebaskannya. Tapi kalau hak orang, maka orang itu yang membebaskannya. Allah tidak akan mengambil hak orang. Itu hak dia. Jadi kalau ada orang dibunuh, dia dosa membunuh, ya kan? Tapi dia harus minta kepada orang yang dibunuh. Nanti orang yang dibunuh itu di akhirat memaafkan atau tidak? Kan gitu. Akan dihukum juga, diselesaikan juga. Itu pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Jadi kalau urusan manusia dengan manusia, ya harus diselesaikan oleh manusia dengan manusia itu. Itu tidak akan diambil alih oleh Allah. Karena itu hak manusia. Gitu ya. Kalau diambil oleh Allah, Allah zalim. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Tapi nanti kalau dia bertaubat akan dipertemukan oleh Allah, gitu kan? Ya, apa dikasih kabar gembira oleh Allah. Kalau kamu maafkan dia, akan saya tambah nikmatku kepadamu. Ya, itu kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang dizalimi nanti kalau dia memaafkan dosa orang yang sudah bertaubat itu, ya nanti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Jadi itu kan Allah sangat adil, ya, sangat detil, ya, nanti pertimbangannya, penghitungan amalnya, gitu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan hakul adami, ya kita harus hati-hati. Oke, ada yang lain cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.